promo dengan yang konco-konco dan semuanya bergerak semua, akhirnya pada bertanya Blok R Cafe itu mana kok aneh di syuting, padahal kan yang lain kan ada yang lebih hit. Konco-konco Karang Taruna terutama Pak Fareh yang namanya garda terdepan saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Topgal. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya sudah ditemani dengan salah satu orang pengelola sebuah kafe yang sudah tertulis di belakang saya, Blok R Cafe. Dan kali ini kawan saya namanya Pak Sultan. Mas. Oh Mas, kan ngajar di MI. Jangan disebut. Oh, jangan disebut. Udah Pak Guru kabeh. Oh gitu. Tidak apa-apa, tidak sebab. Sekalipun beliau ini adalah seorang guru, saya panggil saja namanya Mas Guru, Mas Sultan. Di Blok R Cafe ini beliau menduduki pada posisi apa? Bisa dikatakan tim promosi Atau promotor. Dan nanti kita akan ngobrol, kita akan berbincang seputar bagaimana cara mempromosikan kafe yang dulu ya bisa dikatakan sebelum ramai seperti sekarang ini. Rolet ini kan teman-teman belum tahu rolet. Rolet apa? Rolet. Ini setiap pelanggan yang kesini yang baru pertama kali biasanya yang ditanyakan itu rolet. Karena menarik asal-usul kok bisa tercetus nama rolet itu awalnya apa? Rolet itu berawal dari jembatan. Ya. Jembatan yang menghubungkan Desa Klepu dan Desa Klet. Tapi kenapa kok tidak ada kaitannya dengan Klepungnya? Kita ambil yaitu salah satu dukuh di Desa Klepu, yaitu namanya Dukuh Klero. Ya, biar lebih enak untuk penggabungannya. Jadi diambil dukuh, diambil kata belakangnya, dan Klet juga diambil huruf belakangnya. Jadi akhirnya menjadi akronim ya, Rolet. Betul sekali. Klero dan Klet. Oke, jadi sebelum kita detail khusus untuk membahas tentang Blok R Cafe, karena Blok R Cafe ini terletak di satu lokasi wisata yang kita sebut dengan nama Rolet. Jadi yang menghubungkan antara dua desa, Desa Klepu dalam lebih khusus ini Dukuh Klero itu tadi, dan Desa Klet. Kalau di Rolet ini kan ada banyak kafe ya. Betul. Kalau sekarang sudah banyak kafe. Nah, di awal-awal ada satu atau dua kafe yang memang merintis karir sebagai tempat wisata yang tantangannya cukup besar lah pada waktu itu, karena sebagai pembabat alas atau pertama kali. Dan salah satu atau salah dua kafe yang berdiri di awal-awal ini adalah Blok R Cafe. Ya, betul. Kan begitu ya? Ya, betul. Sekitar tahun berapa? Blok R Cafe berdiri di tahun 2019. Di tahun 2019. Betul. Di tahun 2019, sekarang 2022, nanti sudah sekitar 3 tahunan. Hampir 3 tahun. Ya, ini 3 tahun jalan ya, menuju 3 tahun. Kalau kita flashback ke belakang, tantangannya kan saya bilang tadi, tantangan untuk mempromosikan sebuah tempat wisata itu kan tidak mudah. Betul. Apalagi Klepu ini bukan sebuah wilayah yang punya riwayat turunan sebagai tempat wisata, kan bukan. Klepu ini kan tempatnya ya sawah biasa, masyarakatnya juga biasa, tapi bisa mengolah sedemikian rupa sehingga menjadi satu tempat wisata. Dan Blok R ini menjadi tempat jujukan banyak orang untuk berwisata. Strateginya gimana? Oke, sebelum cerita jauh ke promosi, sedikit aja ya. Menyinggung Desa Klepu tadi. Sebenarnya jembatan Rolet kan milik Desa Klepu. Jembatan Rolet milik Desa Klepu. Kebanyakan warga atau masyarakat taunya milik Klet. Soalnya kan lebih unggul letnya itu. Iya, letnya. Soalnya tidak ada kata-kata Klepu karena diambil dari Dukuh Klero aja. Itu sebenarnya keresahan dari konco-konco atau teman-teman di wilayah Klepu, terutama konco-konco Karang Taruna. Ketuanya itu nanti ada Mas Mufarih Niam. Saat itu saya sebagai sekretarisnya.
sebagai sekretaris Karang Taruna. Sekretaris Karang Berarti Taruna. Blok R Cafe ini dikelola oleh Konco-konco Karang Taruna, Karang Taruna. teman-teman Karang Taruna. Kegelisahan kenapa jembatan ini di Desa Klepu kok yang memanfaatkan, bukan namanya, yang mendapatkan manfaat itu kan bukan Desa Klepu. bukan Desa Klepu, malah Desa Kelet. Dulu udah ada yang Rolet Cafe, ada Rolet View. Kenapa warga Klepu kok tidak mengambil manfaat itu juga? Akhirnya dengan konco-konco Karang Taruna, terutama Pak Farih yang namanya garda terdepan saat itu, konsultasi, terus akhirnya singkat cerita ya, akhirnya dengan jerih payah juga usaha konsultasi sana sini, akhirnya dari desa meng-ACC dan mendukung Karang Taruna untuk membangun kafe. Karena dengan cerita tadi ya, kenapa ada jembatan kok kita sebagai Karang Taruna Kelet, Karang Taruna Klepu kok tidak memanfaatkan. Akhirnya terjadilah atau terbentuklah Blok R. Ya karena dari segi kekayaan alam potensinya kan sama-sama besar. Oke. Betul sekali. Misal kalau teman-teman yang ada di Kelet yang mendirikan kafe di sana, pertama kali mereka melihat satu potensi alam yang ini bisa menjadi satu ikon wisata, orang bisa datang untuk menikmati suasana sawah, sungai dan sebagainya. Klepu kan juga harus punya Punya kekayaan itu maksudnya. Oke, yang ditanyakan dengan Cak Soim tadi tentang bagaimana promosinya, setelah berdiri kan tidak semudah itu. Yang kita lihat kan, oh mereka rame, mereka dibanjiri pengunjung sekarang ini. Tapi dulu-dulunya gimana? Bentar, ini yang kafe sebelah ya, maksudnya gitu. Dibanjiri. Kita kan juga bingung, bagaimana nih untuk membawa masa nih. Saat 1 tahun perjalanan berdirinya Blok R, ya awal-awal memang launching ya mungkin rame lah. Setelah itu rame tapi belum sampai biar untuk wilayah Jepara Kudus Pati belum saat itu. Setahun pertama memang ya hanya warga sekitar. Saat itu kalau biasanya kan anak-anak foto hit ingin direpost di akun-akun Instagram di Jepara saat setahun pertama itu belum laku, ibaratnya pengen foto di Blok R Belum ada ya? belum laku. Wah, belum kelihatan. Kafe apa gitu? Tidak, yang aku repost itu tidak mau repost saat itu. Akhirnya ada suatu ibaratnya keberuntungan dari konco-konco Blok R. Saat itu saya punya teman Jepara, itu dia ada kerjasama dengan Kemenaker, itu ada program FTV, berarti film. Ya film singkat lah, Film singkat. film singkat durasi kurang lebih 1 jaman ya. Saat itu dia pengen tempat atau latar yang di kafe. Jadi tempat tempat syutingnya di kafe. Tempat syutingnya di kafe. Nah, syutingnya di kafe dan delalah itu tempatnya Jepara ya. Dan saat itu ada Desa Kunir juga, ada di Benteng Portugis. Karena teman tadi survei dulu sini, oke. Akhirnya ada perbincangan, oke lah. Yang dari pihak FTV juga setuju, siap. Sepakat kalau kafe Blok R menjadi salah satu tempat syuting adegan. Betul sekali. Itu kan yang di scene terakhir penutup ya saat itu ya. Setelah itu dari kita juga berbenah persiapan juga mau kedatangan artis saat itu, kedatangan artis kita juga berbenah. Terus akhirnya kita juga promo dengan yang konco-konco dan semuanya bergerak semua. Akhirnya pada bertanya, Blok R Cafe itu mana kok ame di syuting, padahal kan yang lain kan ada yang lebih hit mungkin. Ada kafe-kafe yang sudah punya nama besar. Betul sekali, yang Tapi kawasan kenapa harus Blok R kan? saat itu kenapa harus Blok R? Karena yang dari FTV juga menarik, karena yang ngelola di sini memang murni Karang Taruna dan juga didukung BUMDes juga. Iya, dan FTV ini juga ada keterkaitannya dengan dinas, yaitu dinas Kemenaker ya, Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja lah intinya. Jadi ada keterkaitannya. Oke. Setelah itu efeknya apa? Efeknya pada bertanya-tanya di mana itu memang bloknya kok sampai di Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Purwodadi pada berdatangan.
dan sampai sekarang pun masih pada penasaran. Yang belum pernah kesini otomatis kalau kalian menyempatkan kesini. Menempatkan ke sini. Itu yang awal mula ibaratnya Blogger Cafe agak naik. Gaungnya mulai terdengar. Mulai terdengar dan akun-akun repost mulai akun repost yang kecil, yang besar, sampai akun repost tingkat Jawa Tengah pun mau merepost Blogger Cafe. Akhirnya agak biar gitu lah. Itu repost di media sosial Instagram. Ya Instagram. Saat ini kan memang yang menarik kan memang Instagram ya. Gitu Cak. Oke, itu berarti setahun berjalan, artinya sebelum ada momen itu, ketika kedatangan artis kemudian gaungnya terdengar, setahun pertama puasa dong. Enggak puasa juga ya. Jadi selain keberuntungan tadi ada kedatangan FTV tadi, kita juga punya promosi juga. Setiap malam minggu kita ada live musik. Setiap malam minggu. Setiap Itu dari awal sudah dimulai. dari awal sudah ada live musik dan pemainnya itu juga konco Karang Taruna. Konco-konco Karang Taruna. Ya teman-teman Karang Taruna Tunas Muria Klub sendiri. Berarti mereka selain punya keberanian untuk membuat satu langkah maju lah saya katakan, untuk membuat satu kafe, mereka juga ahli di bidang musik. Iya. Kan itu saling keterkaitan dan mendukung juga penunjang di kafe, apalagi kalau malam minggu kan biasanya pengen nongkrong sambil dengerin musik gitu. Live musik, kalau itu kan strategi yang hampir seluruh kafe itu menggunakan cara-cara ini. Betul. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh live musik ini terhadap faktor pendukung keramaian sebuah kafe? Oke. Live musik kan memang ya kita acaranya kan setiap malam minggu ya. Biasanya malam minggu itu kan biasanya anak-anak muda, anak milenial itu kan pengen nongkrong yang sambil ada hiburannya. Maksudnya nggak monoton, maksudnya sambil jajan, ngopi, makan. Kalau ada live musik kan juga bisa berinteraksi dengan ada yang vokalisnya atau konco-konco yang pengen nyumbang, monggo. Ada pengunjung pengen nyumbang lagu, monggo. Itu ada interaksi dan biasanya pengen balik lagi. Wah, nek kono live musiknya oke, live musiknya seru. Lah itu yang pengen balik lagi. Kita bebas nyanyi Bareng-bareng. Iya, oke. Yang pengen nyumbang musik pun monggo, pengen bermain gitar sendiri juga dipersilakan. Artinya tidak ada sekat antara musisi dengan audiens. Betul. Bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan musisi. Oke, setelah itu, setelah gaungnya terdengar dari momen yang patut disyukuri lah oleh teman-teman Blog R. Nah, untuk merawat ketika kan nggak bisa, yang namanya kafe siklusnya kan sekarang rame, belum tentu besoknya bisa rame, bisa tidak kan. Untuk menjaga ritme itu sebagai seorang promotor gimana? Oke. Jadi kita ada yang namanya selalu bikin selebaran, bukan selebaran ya, tapi dalam bentuk digital ya. Maksudnya bikin pamflet, ya story di pro konco-konco, story karyawan, terus story di Instagram, posting di Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Dan kita juga saling mengingatkan, ayo pasang story. Mungkin ada menu baru, ada pasang menu apa. Kita kalau open atau buka atau tutup itu pasti ada pemberitahuan di medsos, baik dari Facebook, Instagram maupun WA teman-teman kru sendiri dan karyawan. Kita memberikan instruksi tersebut. Krunya ada berapa orang di sini? Kalau krunya ada 9 orang, itu yang dari teman-teman Karang Taruna. Untuk karyawan kita juga melibatkan warga Klepu sendiri, 100% warga Klepu. Ya ada yang sebagian memang konco-konco Karang Taruna juga, dan hokinya juga ada ibu-ibu warga Klepu sendiri. Iya, oke. Ini selain menjaga ritme itu tadi, Blog R ini kan juga merasakan dampak ketika pandemi sedang berlangsung. Betul. Sepi-sepinya pembatasan. Nah, cara teman-teman Blog R ini supaya menjaga
income ini tetap masuk gimana? Oke. Pada masa itu. Ya. Saat pandemi semua restoran, kafe atau rumah makan agak gelabakan ya saat itu. Harus take away lah, harus tutup. Saat awal-awal malah harus tutup dulu beberapa minggu ya. Terus setelah boleh buka dengan model take away, kita buat promosi antar ya, delivery ya. Untuk wilayah Klepu Klet gratis, untuk wilayah itu kita kenakan tarif ya, sesuaikanlah, bisa mungkin hanya tambah 2.000, 3.000, 5.000 atau kalau jauh ya bisa sampai 10.000. Itu karena teman-teman pasang story di Facebook, juga kita pasangkan iklan terkait delivery tersebut di Instagram, jadi menarik masyarakat juga, karena saat itu kan harus take away. Jadi yang dari masyarakat pun puas, kita bisa mengantar sampai lokasi, kita pun tetap buka, maksudnya tetap terjaga ya, tetap stabil lah, maksudnya nggak harus tutup total kayak gitu. Iya. Artinya tidak mau kalah dengan keadaan, apapun bisa dilakukan. Oke, selain pengelolaan, manajemen dan sebagainya, selain momen yang membuat ramai itu tadi, Blok R ini punya kisah menarik tentang spot foto. Betul. Nah, dulu kan ya katakanlah belum punya spot foto yang dikatakan layak untuk dijadikan foto dan sebagainya. Nah itu dulu ceritanya gimana? Oke. Masalah spot foto dulu, Iya. itu kita itu mungkin bisa dikatakan apa ya, agak jadul ya, mungkin hanya bermodalkan dulu itu di tempat sana. Nanti aku kasih foto-fotonya yang masih ya, hanya tertulis lampu dari besi itu, dililit lampu itu terusnya Blok R Cafe, Blok R aja lah, Blok R, lampu merah kuning hijau. Nah, ya saat itu tahun 2019 masih menarik ya, tahun untuk saat ini ya mungkin udah agak norak. Saat itu Blok R Cafe memang harus punya spot foto yang menarik. Dulu ini, sebelum ini kita buat tulisan Blok R Cafe tapi dengan hanya modal cat. Saat itu belum menarik pelanggan juga. Kita masih bingung apa nih. Dengan momen tadi ada rencana kita ada bintang FTV akan syuting di sini. Kita bikin spot foto yang bisa, kalau konco-konco atau teman-teman menyebutnya prawolon atau outdoor, ada besi di luar dengan view belakang sawah, view hijauan, view jembatan juga dapat, view gunung juga dapat. Itu yang memang mengangkat Blok R Cafe. Sangat mengangkat. Ya itu pentingnya spot foto karena itu tidak bisa dinafikan ya. Untuk satu tempat wisata itu yang menjadi salah satu unsur wisata itu kan harus bisa menghasilkan kenangan yang baik, kenangan yang indah, dan spot foto yang bagus akan membuat kenangan yang indah di benak para wisatawan dan mereka punya keinginan untuk kembali lagi. Oke, itu terus ini pertanyaan terakhir yang sering jadi kekuatan Blok R untuk menarik para pelanggan ini, menu-menu khas. Ada iwak kali. Ya, betul sekali. Iwak kali. Itu seberapa besar sih minat para pengunjung kalau datang ke sini? Oke. Kalau iwak kali ya, mungkin untuk warga lokal dalam arti wilayah Kecamatan Keleng aja, Kecamatan Keleng Jepara. Itu mungkin apa ya? Udah biasa. Oh, barang iwak kali. Biasanya di orang-orang mancing atau orang yang kalau di sini ngetet itu ya, itu udah biasa. Jadi mungkin kurang menarik. Tapi bagi warga yang memang bisa dikatakan agak ke kota atau yang belum pernah sama sekali iwak kali, itu sampai ketagihan, sampai berkali-kali ke sini. Itu ada yang sampai 5 kali lebih, ngajak asalnya sendiri, ngajak saudara, ngajak keluarga, terus ngajak teman-temannya. Sampai ada yang ngajak temannya dari Jakarta, pas main diajak keluar karena hanya untuk merasakan iwak kali. Nama ikannya apa sih? Iwak wader ya? Iwak wader, iwak uceng, ya ada campurannya kuto, ada campurannya udang kali, bukan udang laut ya, udang kali. Ya, ini teman-teman Tobrol yang penasaran dengan rasa iwak kali bisa datang ke Blok R Cafe. Di sini selalu tersedia ya. Kita usahakan selalu sedia.
Selain iwak kali, menu andalannya apa? Satu aja. Selain iwak kali ada ayam bakar madu. Ayam bakar madu. Ini yang belum ada di tempat lain. Ayam bakar madu ini kan sebenarnya kudu ono contohnya ya kita Iya. makan bareng. Tapi kapan-kapan kita akan adegakan. Oke. Ayam bakar madu itu seperti apa? Coba diceritakan dulu. Oke, ayam bakar madu. Sebelum ada iwak kali, ayam bakar madu memang yang pertama kali menu yang diunggulkan. Yang diunggulkan. Sebelum ayam bakar madu ada ayam tulang lunak ya. Tapi sekarang yang memang yang sangat laku itu juga ayam bakar madu tersebut. Ayam bakar madu itu ayam yang sudah dibumbui, kan namanya ada koki namanya Mbak Ana, itu master chefnya. Dia selalu bikin inovasi masalah masakan. Kamu bikin ayam bakar madu gimana? Oke, dicoba dulu. Coba dulu, dipertemukan kantor-kantor dicoba. Wah, ini masuk. Kan dibubuk dulu, setelah itu dibakar, terus diolesi madu. Berarti memang benar ada madunya. Ada. Tidak cuma nama madu. Bukan nama aja. Kita kalau pakai nama madu tapi tanpa ada madu kan namanya juga bisa dikatakan pembohongan. Iya betul. Oke, itu perlu dicoba kawan-kawan. Teman-teman yang bisa yang penasaran dengan menu itu tadi, ada iwak kali, ada ayam bakar madu, bisa datang ke Blok M. Oke, Mas Sultan, itu saja yang kita bahas kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan Siap. tema-tema tentang strategi-strategi mengolah wisata, mengolah kafe supaya ramai pengunjung itu bagaimana. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya kali ini. Oke, kawan-kawan Tabral, saya pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.